Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Asya dengan NIM 2001-861 dari mata kuliah Kecerdasan Bisnis, Program Studi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pentaho. Pertama, apa itu Pentaho? Pentaho adalah kumpulan aplikasi bisnis intelijen atau BI yang berkembang dengan pesat dan bersifat free open source software yang berjalan di atas platform Java. Pentaho terdiri dari banyak program komputer yang bekerja secara bersamaan dan menyediakan solusi bisnis intelijen. Karena terdiri dari berbagai komponen, di mana ada komponen level bawah, namun juga ada komponen yang menyediakan fungsionalitas level atas, yang biasanya mengandalkan fungsionalitas dari yang ditawarkan oleh komponen level bawah. Keseluruhan koleksi komponen dalam Pentaho dapat dilihat seperti stack, yang mana semakin tinggi levelnya, maka akan semakin dekat dengan end user. Aplikasi-aplikasi Pentaho dikembangkan oleh Pentaho Corp yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Aplikasi-aplikasi Pentaho. Yang pertama ada Pentaho BI Server, yaitu portal aplikasi web yang terdiri dari layanan web service, workflow, engine, dan sebagai user interface untuk pelaporan operasional. Kedua, Pentaho Data Integration atau PETL. Aplikasi yang berfungsi untuk memproses ETL, yaitu Extract, Transformation, and Load dalam bisnis intelijen. Ketiga, ada Pentaho Analysis. Aplikasi engine OLAP yang berbasis open source yang sangat populer di bawah naungan Pentaho Corporation. Keempat, ada Pentaho Reporting, adalah aplikasi reporting AD-Hub untuk pelaporan operasional dan dashboard sederhana. Kelima, ada WK, aplikasi data mining open source berbasis Java yang terdiri dari koleksi algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau formulasi dari sekumpulan data sampling. Dan yang terakhir ada C-Tools. Tools yang dikembangkan secara open source yang diciptakan untuk membuat dashboard pada Pentaho Community Edition. Pentaho memiliki beberapa fungsionalitas, di antaranya antara lain fungsi reporting, dashboard, data mining, data integration, dan juga fungsi analisis. Pertama ada fungsi reporting. Pentaho Reporting adalah suatu koleksi proyek open source untuk merancang, menghasilkan, dan mendistribusikan laporan dengan format tampilan dan sumber data yang kaya dan beragam. Dengan Pentaho Reporting, kita bisa melihat report dari data yang kita miliki. Pentaho Reporting ini ada dua macam, yaitu reporting yang bersifat terjadwal atau schedule, dan juga yang sifatnya on demand. Ada beragam format yang bisa digunakan dalam reporting ini, seperti PDF, HTML, XLS, dan juga teks. Pentaho Reporting ini dibuat berdasarkan Jeffrey Report Project. Pentaho Reporting ini terdiri dari dua aplikasi, yaitu Reporting Engine yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari aplikasi Java. Kedua, Report Designer yang merupakan utilitas grafik untuk merancang dan menjalankan laporan. Dua, Dashboard. Setelah melakukan reporting dan analisis dari Pentaho, hasil dari reporting dan analisis dapat ditampilkan dalam Pentaho Dashboard. Jadi, cukup dengan melihat dashboard, kita bisa mengetahui semua info yang kita inginkan, dan di dashboard juga kita bisa melihat apa yang telah kita kerjakan. Dashboard diharap dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan manajemen inventory. Informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard ini diharapkan juga untuk membantu pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, data mining. Di Pentaho, kita juga bisa melakukan data mining. Jika Anda tahu WK, maka fungsi data mining di Pentaho adalah gabungan dari WK. WK itu sendiri adalah kumpulan algoritma machine learning yang diterapkan untuk memining data.
Algoritma tersebut dikombinasikan dengan teknologi OLAP atau Analytical Processing. Tool data mining ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya historikal, sehingga bisa dibuat suatu model yang sifatnya prediktif. Keempat, data integration. Data integration di Pentaho dikenal dengan Kettle dan Spoon. Kettle dan Spoon ini adalah tool ETL yang memiliki tampilan antarmuka untuk mendesain job yang sifatnya fleksibel dan untuk pemrosesan data. Desainer GUI yang intuitif dan sangat mudah digunakan, multi-platform, script ETL dapat disimpan dalam bentuk file system maupun repository, mendukung clustering engine ETL, terdiri dari lebih 200 tab yang mencakup job dan transformation, dan yang terakhir mendukung APC virtual file system, sehingga file system seperti HTTP, WebDAV, PTP, SVTP, dan lain sebagainya dapat dengan mudah diakses dengan konfigurasi yang minimal. Apa itu Kettle? Kettle merupakan aplikasi extract, transform, and load, atau sering juga disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi Business Intelligence Pentaho Data Integration. Spoon merupakan Integration Development Environment atau IDE yang berupa Graphical User Interface atau GUI. Digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformasi. Lingkungan kerja Spoon terdiri dari beberapa bagian, di antaranya pull-down menu, yaitu koleksi menu dari Spoon yang terintegrasi dalam satu toolbar. Dan kedua, welcome screen adalah halaman pembukaan Kettle yang berisi informasi mengenai situs Pentaho. 5. Fungsi analisis. Pentaho juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Data yang kita miliki dapat ditampilkan dengan menarik dalam berbagai bentuk, seperti pivot table, dashboard yang terintegrasi, portal, dan workflow. Di Pentaho juga terdapat spreadsheet service, sehingga kita dapat melakukan browsing, melihat grafik, jauh ke dalam data yang berbentuk Microsoft Excel. Layanan analisis di Pentaho dibuat berdasarkan Mondrian OLAP, yaitu sebuah open source OLAP server. Mondrian. Mondrian merupakan OLAP server yang berjalan di atas platform Java dan bersifat free open source, dan telah digunakan di berbagai framework BI serta Pentaho. Mondrian dikenal juga dengan Pentaho Analysis. Berikut ini merupakan gambaran dari arsitektur Mondrian. Skema Mondrian. Skema di Mondrian merupakan suatu file teks XML yang mendefinisikan model logis dari cube, hierarki, level, member, dan pemetaan dari model ini ke tabel fisik database relasional. Tabel-tabel fisik yang merupakan sumber data ini biasanya menggunakan pemodelan star skema, di mana suatu tabel fisik dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi tanpa percabangan lebih jauh. Contoh cara mendefinisikan elemen-elemen dari model multidimensional di dalam skema seperti berikut ini. Ada cube, calculated member, measure, properties, dan masih banyak lagi. OLAP, Online Analytical Processing. Setelah melakukan reporting, selanjutnya membuat sebuah OLAP yang biasanya digunakan sebagai analisis dalam bisnis, khususnya dalam pelaporan. OLAP adalah aplikasi analitikal yang kemampuan pivot menyerupai spreadsheet. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi Business Intelligence atau biasa disingkat dengan BI. Perbedaan OLAP dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani data dengan jumlah besar serta memiliki rumus analisis yang jauh lebih lengkap. Dan aplikasi OLAP biasanya merupakan aplikasi client server.
Arsitektur OLAP. OLAP server menggunakan buffer atau change yang sifatnya temporer. Buffer inilah yang akan menentukan jenis OLAP. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di sisi kanan gambar memungkinkan, ini sangat tidak dapat disarankan alasan performa dan kendala perancangan cube yang lebih kompleks. Jenis-jenis OLAP. OLAP itu ada 3, yaitu rollup, mollup, dan hollup. Pertama, rollup atau relational OLAP. Rollup adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management, sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengolahan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Berikut ini merupakan gambaran dari mekanisme kerja rollup. Cara kerja rollup. Online client mengirimkan query analisis ke OLAP server. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di change apakah sudah bisa dilayani permintaan query dari client tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Jika pada change belum terdapat data yang diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di change dan dikirimkan kepada klien. Change akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Kedua, mollup, multidimensional OLAP. Mollup adalah tipe OLAP yang memiliki storage atau database tersendiri, yang isinya merupakan agregasi per compute. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh mollup server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Berikut ini adalah gambaran dari mekanisme cara kerja mollup. Cara kerja mollup. 1. Tahap konstruksi dan populasi data. Aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan agregasi atau summary dari sumber data. Perhitungan dilakukan untuk pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan pada database. Tahap query atau layanan permintaan data analisis. OLAP server akan melayani permintaan query pada klien dan membaca dari database mollup. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan klien. Yang terakhir adalah hollup atau hybrid OLAP. Hollup hadir untuk mengatasi kelemahan dari kedua jenis OLAP di atas, yaitu kelemahan performa pada rollup dan keterbatasan storage pada mollup. Jadi, hollup merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana hollup sebagai data akan disimpan di database relasional dan sebagian lagi disimpan pada database internal. Yang disimpan pada storage hollup adalah data untuk beberapa level teratas, sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan ke database relasional. Ini merupakan gambaran dari hollup. Kesimpulan. Pentaho adalah kumpulan aplikasi bisnis intelijen. Pentaho telah diadopsi untuk melakukan pengolahan data besar oleh berbagai institusi perusahaan di Indonesia dan sampai saat ini sudah cukup banyak. Pentaho memiliki berbagai fungsi dengan produk yang dimiliki antara lain Pentaho Reporting, Pentaho Analysis, Pentaho Dashboard, Pentaho Data Integration, dan Pentaho Data Mining. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.